Perkenalkan, nama saya Erwindo. Pada saat ini saya ingin menyampaikan analisa saya atas rantai pasok Tomorrow Coffee. Sumber-sumber informasi yang saya pergunakan dalam menganalisa yang pertama adalah bahan mata kuliah SCM di Magister Teknik Industri ISTN. Kemudian ada blogku serta beberapa sumber internet terkait berita-berita yang mencantumkan Tomorrow Coffee. Tomorrow Coffee adalah suatu bisnis kopi startup yang berdiri di Agustus 2022. Menurut sumber bisnis.com di tanggal 31 Januari 2024, Tomorrow Coffee itu yang didukung dengan perusahaan oleh dari Cina itu sudah memiliki toko 271 hingga awal 2024. Kemudian melansir Global Coffee Report di akhir 2023, itu Tomorrow Coffee memiliki rencana untuk menambah 400 toko tanpa sistem franchise atau waralaba. Kemudian pada akhir 2024 juga menargetkan untuk mencapai total toko 1.500 dan dengan rata-rata penambahannya 2 toko per hari, hingga juga memperluas dari toko ke Singapura, Filipina, dan Cina. Ini juga dilansir dari bisnis.com di tanggal 31 Januari 2024. Nah, mempertimbangkan hal poin-poin di atas, maka saya tertarik untuk menganalisa rantai pasok Tomorrow Coffee ini, sehingga new startup company dapat berkembang dengan cepat dan luas. Pendiri Tomorrow Coffee adalah Xing Weiyuan, dikenal dengan Star. Dia saat ini adalah CEO Tomorrow Coffee, dan ini Tomorrow Coffee adalah bisnis startup keempatnya. 2016 beliau menjabat sebagai direktur manajemen produk di ponsel Oppo. Terbukti penjualannya meningkat dari 12 hingga 46% di suatu provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan. Kemudian Star mendirikan GNT Express yang saat ini masih beroperasional. Di tahun 2018 hingga 2021 dia mengembangkan usaha elektronik IMO dan IMO Watchphone, yaitu jam tangan pintar untuk anak. Sebelum kita menganalisa, harus diketahui dulu strategi bisnis dari Tomorrow Coffee ini apa. Yang pertama, Tomorrow Coffee ingin memiliki suatu inovasi yang terinspirasi dari bisnis teh dan susu yang selalu mempengaruhi menawarkan produk, resep, dan kombinasi rasa. Tomorrow Coffee juga memiliki strategi membuat menu yang lengkap yang didedikasikan untuk cita rasa Indonesia, yang menunjukkan profil cita rasa tertentu. Kemudian strategi Tomorrow Coffee adalah menggunakan bahan-bahan lokal. Juga Tomorrow Coffee menekankan kualitas dasar espresso adalah yang terpenting. Selanjutnya, Tomorrow Coffee juga memiliki strategi menggunakan aplikasi dengan format yang ringan dan fleksibel. Dan juga yang terakhir, Tomorrow Coffee harus memperluas hubungan dagangan dengan kerjasama langsung dengan komunitas petani Indonesia. Bahkan juga harus membuat suatu roastery, yaitu tempat mengayakan dari kopi yang besar, yang bisa mensuplai hingga 5 ton per harinya. Itu adalah harapan dan strategi awalnya. Nah, sebelum kita menganalisa juga perlu kita ketahui konsep dasar manajemen pasok SCM. Di sini ada 2 gambar. Di sini menunjukkan bahwa yang pertama sebelah kiri atas, suatu proses rantai pasok itu harus end to end di setiap proses. Dan juga harus mempertimbangkan hingga ke awal. Jadi awal kembali. Di situ harus dipertimbangkan rantai supply di setiap prosesnya. Dalam kasus Tomorrow Coffee ini, maka harus dipertimbangkan kopinya, bahan baku kopi, kemudian pembuatan menjadi suatu kopi, biji kopi yang sudah siap untuk dijadikan minuman kopi, kemudian menjadi suatu produk penjualan, kemudian proses marketing dan pelayanan
agar proses ini usahanya dapat terus berlangsung dan berkembang. Dan disitulah proses recycle dibutuhkan. Dan suatu konsep fondasi dari supply chain management itu bukan hanya pada supply, tapi juga di operasionalnya harus dipikirkan juga rantai pasoknya. Di logistik juga begitu, harus dipikir rantai pasoknya dan juga diintegrasi. Jadi semua rantai pasok di setiap proses ini harus terintegrasi. Kemudian masuk kepada konsep manajemen rantai pasok dari Tomorrow Coffee. Jadi dari berbagai macam website berita yang saya dapatkan terkait Tomorrow Coffee, konsep dari manajemen rantai pasoknya adalah yang pertama, isinya ada 6 yang saya pahami dari setiap data yang saya dapatkan di website tersebut. Yang pertama terkait bahan lokal, cita rasa, kualitas kopi, customer, aplikasi penjualan, dan perluasan penjualan. Nah, dari ke-6 konsep tersebut, saya mengambil teori terkait analisa pasok rantai. Di setiap dari konsep harus dipertimbangkan inventory manajemennya, warehousing-nya, logistiknya, supply chain strategy, supply chain planning, kemudian supply chain enterprise application dan manufacturing. Memang dari 6 konsep tersebut tidak semuanya bisa mengcover supply chain analysis konsep ini atau teori ini. Dan itu adalah keterbatasan dari berita-berita yang saya coba cari di website. Memang saya coba masuk ke website dari Tomorrow Coffee, itu hanya berkisar mengenai produk, tidak ada informasi terkait sama rantai supply-nya. Di situ juga ada keterbatasan sehingga analisa yang dilakukan itu tidak bisa menyeluruh. Dimulai dari bahan lokal. Ternyata Tomorrow Coffee membuka coffee roastery ini hingga kapasitas 2.400 ton per harinya, sangat besar. Kemudian juga Tomorrow Coffee membangun kemitraan strategis jangka panjang dengan berbagai pihak untuk mendukung inovasi minuman melalui penelitian dan pengembangan. Jadi bukan hanya pada produk biji kopi, kebun biji kopi, tapi juga terkait sama inovasi minumannya. Juga terkait dengan inovasi dari gerainya, inovasi terkait sama cupnya. Jadi kemitraan yang dibangun oleh Tomorrow Coffee ini untuk menghasilkan suatu produk yang bisa dinikmati oleh customer. Kemudian pengiriman biji kopi ini juga ditargetkan itu setiap 10 hari agar setiap toko itu bisa mendapatkan kualitas dari biji kopi yang selalu fresh dan juga bekerjasama dengan menggunakan 100% gula aren di Indonesia untuk mendukung petani lokal. Cita rasa, Tomorrow Coffee membuat suatu konsep atau produk yang sangat berbeda dari gerai-gerai kopi yang lain, yaitu mereka menghadirkan produk Master SOE, Single Origin Espresso. Ini adalah hasil kolaborasi dari dua barista, Del Haris dan Muhammad Aga. Dan ini tidak bisa diaplikasikan ke semua minuman, hanya cafe americano, cafe latte, dan cafe latte. Bayangkan dengan nambah 1.000 saja, maka customer bisa merasakan perbedaan yang signifikan. Jadi sangat promising sekali, sangat menarik sekali konsep cita rasa ini. Dan bukan hanya Master SOE saja, tapi juga Tomorrow Coffee juga menghadirkan X Outside dan Tomorrow Coconut Series. Dan ini juga suatu konsep baru yang belum ada di gerai kopi lainnya di Indonesia. Kualitas kopi, pemilihan kopi berkualitas karena telah melalui 33 proses dan tahapan. Setidaknya terdapat lebih dari 100 biji kopi single origin dan lebih dari 1.000 sampel kopi telah disortir.
telah dicicipi sebanyak lebih dari 1000 kali oleh para profesional. Sehingga produk Master SOE ini menggunakan biji kopi Guji Natural Grade 1. Guji itu sendiri adalah salah satu wilayah di Ethiopia yang berada di ketinggian 2350 mdpl, sehingga biji kopi yang dihasilkan itu memiliki lebih banyak gula dalam buah dan akhirnya menghasilkan aroma buah dan bunga yang lebih intens. Dan juga dari pemilihan kopi ini itu harus memiliki skor 86,5 dari tes skor cupping internal, yang artinya specialty kopi yang enak. Jadi hanya benar-benar biji kopi yang tersortir yang memiliki nilai tinggi saja yang dijual kepada customer. Juga menggunakan biji kopi yang segar 7-10 hari seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Dan ini tujuannya itu selain fresh juga menghasilkan kualitas rasa yang optimal. Kemudian mesin kopi yang digunakan adalah Eversys E4. Terbukti bisa menghasilkan 1200 cangkir per hari, dan atau menggunakan untuk yang gerai yang kecil itu Cameo yang bisa 400 cangkir per hari. Eversys, membahas sedikit, ada suatu perusahaan Swiss yang didirikan tahun 2009, mengkhususkan pada teknologi otomatis penuh. Perusahaan ini didirikan oleh Jean-Paul Aldon dan Robert Beecher yang berkantor di Sierre, Swiss. 2017, grup mesin kopi dari Italia di Longi itu mengakuisisi 40% sahamnya Eversys. Nah, kenapa alasan Tomorrow Coffee menggunakan mesin kopi Eversys ini? Itu adalah efisiensi. Jadi barista itu tidak harus memiliki skill tinggi karena alat mesin kopi ini super otomatis. Hal itu kenapa Tomorrow Coffee sangat cepat pertumbuhannya. Bahkan informasinya menargetkan 2 cabang setiap harinya. Target customer, target pasarnya adalah 18 hingga 35 tahun. Tomorrow Coffee memiliki target audiens yang sama dengan Barren Bliss, yaitu stylish, young, dan energik. Dan itu adalah suatu yang mereka lirik sehingga mereka bekerja sama Barren Bliss agar bisa juga menarik customer yang stylish, young, dan energik. Tomorrow Coffee juga ikut meningkatkan presentasi dengan beberapa universitas. Salah satunya adalah Untar di Indonesia, yaitu melalui pemasaran teknologi digital. Dan yang lain di luar negeri juga membuka gerai toko itu di NUS Business School di Singapura. Jadi dengan target customer yang berusia 18-35, Tomorrow Coffee juga ikut berusaha menarik customer di industri-industri lain, yang mana konsepnya itu bisa dibawa ke pecinta kopi. Jadi ini suatu terobosan sangat menarik sekali dari Tomorrow Coffee. Kemudian aplikasi penjualan. Di sini saya mau mulai dulu dasar pertimbangannya, yaitu proses penyaluran uang kas itu tidak dilakukan secara manual, sehingga cepat dan terhindar dari resiko berikut. Pertama, human error, yaitu ada kesalahan dalam pencatatan, kesulitan dalam monitor penggunaan uang kas, penyalahgunaan uang kas. Nah, tantangannya adalah, dan kalau kita tuh secara manual, maka akan muncullah resiko-resiko 3 ini. Dan berarti tantangannya uang kasnya akan susah dikelola. Kemudian juga sistem tidak efisien untuk menyalurkan uang dari pusat ke cabang. Nah, solusinya yang dilakukan oleh Tomorrow Coffee itu adalah mencari suatu sistem pengolahan keuangan digital yang lebih terkontrol dan terotomatisasi. Layanan wallet as a service dari Doku itu suatu pemecahan masalah yang di Tomorrow Coffee, di mana distribusi uang dari kas dari pusat ke cabang-cabangnya.
Nah, jadi manfaat dari layanan UAS ini, dari Doku, itu yang pertama menyalurkan uang kas secara otomatis dan efisien. Tomorrow Coffee dapat mentransfer uang dari kas ke semua cabangnya secara otomatis melalui platform UAS. Sangat menghemat waktu dan biaya transfer. Memonitor penggunaan uang kas, di mana dapat monitor penggunaan uang kas di setiap cabangnya melalui dashboard yang tersedia di aplikasi UAS ini. Kemudian transparansi untuk mencegah kecurangan. Transparansi yang diterapkan dalam layanan UAS sangat berguna untuk mengantisipasi potensi penipuan atau penyelewengan uang kas yang disalurkan ke setiap cabang. Perluasan penjualan. Merek lantai kopi yang muncul pertama kali pada Agustus 2022 lalu ini mengumumkan mendapatkan pendanaan 10 juta USD atau 158 miliar dari venture capital. Jadi dengan modal seperti ini, maka mereka menargetkan membuka 400 gerai di Indonesia dengan buka 2 gerai setiap harinya. Itulah target mereka dengan pendanaan yang cukup besar ini. Kemudian saat ini, menurut salah satu sumber dari berita di website yaitu 23 Oktober 2023, pihaknya sedang dalam proses penandatanganan kontrak dengan lebih dari 300 penyewaan gerai baru. Kemudian juga berekspansi ke negara-negara Asia, yaitu Filipina, Singapura, dan Tiongkok pada akhir 2023. Jadi, perluasan penjualan ini itu sangat masif, dan itulah salah satu dari proses sales yang berjalan di rantai pasoknya Tomorrow Coffee. Nah, dari keenam konsep rantai pasok tersebut, di sini saya ingin mengulas apa kelebihan atau perbedaan Tomorrow Coffee dengan gerai-gerai kopi lainnya di Indonesia. Hemat saya, Tomorrow Coffee memiliki suatu feature teknologi yang mana ini tidak ada di melebihi dari gerai-gerai kopi yang lain di Indonesia. Kemudian Tomorrow Coffee juga memiliki perbedaannya itu selalu berinovasi dan bereksplorasi dengan rasa supaya menghasilkan suatu produk yang berbeda dan didukung dengan investasi kuat. Apa itu feature teknologinya? Yang pertama, tutup cangkir itu adalah black cup berwarna hitam. Ini menerapkan metode reflux anti bocor yang dapat membuang tekanan udara panas dari dalam dengan bentuk desain terbungkus penuh 180 derajat dan ruang untuk mencegah kopi tumpah langsung ke luar cangkir. Sehingga ini memudahkan customer saat memegangnya dan juga saat memesan dari online. Juga Tomorrow Coffee Roastery ini menggunakan mesin sangrai yang berkualitas yang dapat melacak proses produksi mulai dari awal hingga akhir. Fitur ini akan memastikan hasil yang konsisten pada setiap batch produksi kopinya, sehingga proses sangrai dipantau secara cermat melalui peranti lunak yang dapat memastikan rasa kopi tetap sama dan konsisten setiap saat disangrai. Tomorrow Coffee Roastery juga dilengkapi dengan 2 afterburner. Ini akan mengurangi polusi asap sehingga ini ramah lingkungan dan bahkan pengurangan hingga mencapai 60% dari proses sangrai kopinya. Kemudian di teknologi fiturnya juga menggunakan mesin kopi Eversys. Di sini sangat menarik sekali, di mana mesin kopi ini ada sistem telemetri yang dapat memeriksa kondisi setiap mesin secara real time. Dan jadi alat kopi ini bisa dimonitor secara real time dari mana saja. Sehingga agar produksinya apakah sesuai dengan standar atau tidak. Ini sangat bagus sistem monitoring yang dilakukan di setiap gerai-gerai. Inovasi dan eksplorasi rasa. Semua varian yang disediakan Tomorrow Coffee menggunakan 100% biji kopi Arabica. Ini berbeda dengan konsep gerai-gerai kopi yang lain karena campur sama Robusta.
sistem penyaringan airnya berkualitas internasional dan bahan-bahan berkualitas lainnya. Prinsip Gold Cup yaitu mengekstrak kopi hingga 20% sehingga menghasilkan rasa dan aroma yang khas. Jadi hanya 20% yang diekstrak supaya benar-benar terasa, tidak lebih dari 20%. Saya beberapa kali lihat ada beberapa gerai yang saya lihat itu di reuse. Dari kopi itu di reuse sehingga rasanya sudah tidak ada lagi. Nah ini dia hanya 20%, bayangkan. Proses ekstraksi kopi menggunakan air yang sudah diremineralisasi untuk membantu meningkatkan cita rasa kopi dan menciptakan suatu tomorrow blend. Di sini juga dia memikirkan inovasi agar airnya sudah diremineralisasi sehingga tidak mengganggu rasa dari kopi tersebut. Kemudian juga tadi berusaha menggait customer pencinta kopi tapi memiliki kecondongan terkait sama ya berperilaku stylish, young dan energik. Di situ dia ambil konsepnya diterapkan kepada pemasaran daripada Tomorrow Coffee. Investasi sangat didukung tinggi sehingga yaitu 10 juta dari venture capital, sehingga ini sangat memperkuat dan untuk mendanai pelebaran perluasan dari gerai-gerai toko di seluruh Indonesia. Dan bahkan di 2024 ini supaya lebih mengejar lagi, itu juga membuka namanya waralaba supaya investasi ini bisa terus lebih cepat berkembang. Jadi menurut saya ini rantai pasok dari Tomorrow Coffee yang saya analisa berdasarkan website-website yang menyajikan atau memberikan informasi terkait rantai pasok Tomorrow Coffee. Rantai pasok Tomorrow Coffee ini belum salah menyeluruh, tapi menurut saya poin-poin yang saya sampaikan ini itu bisa menggambarkan bagaimana Tomorrow Coffee ini menjalankan bisnisnya dengan konsep rantai pasok yang seperti saya jelaskan sehingga bisa konsisten dan terus beroperasi tanpa ada keterlambatan, tanpa ada inkonsistensi rasa maupun pelayanan, dan terus juga bisa berkembang sehingga rantai pasok itu mengikuti dari perkembangannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan. Terima kasih.